Bagaimana kabarnya adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Tante Desi mau menyapa adik-adik dari seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, maupun yang dari luar Indonesia. Tante Desi senang kalau hari ini kita boleh beribadah bersama-sama dalam ibadah online Komisi Pusat Pelnap GPDI. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah, jangan lupa ya, siapkan Alkitab kalian. Nah, nanti kita mau beribadah, kita mau menyanyi, kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Dan untuk itu, sebelum kita melakukan ibadah kita, Tante Desi mau ajak adik-adik untuk kita berdoa terlebih dahulu, untuk kita mengundang hadirat Tuhan turun. Adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita lipat tangan kita, tutup mata kita mau berdoa untuk memulai ibadah kita. Bapa yang di surga, Bapa yang kami panggil dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami masih boleh beribadah, kami masih boleh memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biar lewat ibadah ini nama Tuhan Yesus terus dipuji dan dipermuliakan. Tante Desi percaya Tuhan, berkat Tuhan melimpah atas setiap kehidupan adik-adik yang saat hari ini sedang melakukan ibadah online di mana saja mereka berada, yang ditemani oleh orang tua mereka. Tuhan, berkati setiap kehidupan adik-adik di mana saja mereka berada, berkati orang tua mereka. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan hari ini, dan biarlah Tuhan ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Kita siapkan hati kita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Karena hari ini adalah kebangkitan Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan hidup. Anak-anak Yesus namanya. Marilah kita semua kita nyanyikan lagu ini. Yesus
Tuhan bekerja. Setiap doa kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau dengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua katakan amin. Adik-adik, apa kabar? Semua baik ya? Perkenalkan, nama saya Hardi Rusmawan Halim. Wow, kita hari ini sedang memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kenapa Yesus mati? Untuk dosa-dosa kita. Apa itu dosa? Dosa adalah kenakalan, kejahatan, ketakutan, kemalasan yang ada dalam diri kita. Dan itu yang Tuhan lakukan di kayu salib. Dia mati di kayu salib, dia menderita di kayu salib supaya dosa-dosa kita diampuni. Dan luar biasa, dia mengubah hidup kita. Dan kenapa dia bangkit? Pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia untuk menunjukkan bahwa kita punya kuasa yang sama dengan Tuhan Yesus. Sebagaimana Yesus bangkit dari kematian, kita pun akan bangkit dari kematian pada waktunya nanti. Nah, dengan adik-adik, dengan hari ini, di hari kebangkitan ini, kita dalam kemenangan, di dalam kebangkitannya, kita menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Amin. Kita menjadi anak-anak. Kenapa kita menjadi anak Allah? Kalau kita menjadi anak Allah, berarti kita bisa minta apa saja kepada Bapa Allah kita di surga. Nah, firman Tuhan katakan, mintalah maka kamu akan menerima, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Nah, apa yang membuat kita menjadi anak-anak Allah dan kita mendapat kuasa ini? Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berbicara di dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-26. Sangat bagus sekali. Dengar ya. Kita akan, nanti adik-adik baca di Alkitab, kita akan sama-sama gerakannya ya. Oke, sama-sama. Perhatikan semuanya. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Wow, karena iman. Apa itu iman? Percaya. Kita percaya Tuhan Yesus baik. Dia akan menerima engkau dan dia akan mengampuni apapun kesalahan kita.
Di dalam Alkitab, di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai 32, Yesus menceritakan sebuah kisah yang sangat bagus sekali tentang seorang bapak yang punya dua anak, sulung dan bungsu. Wow, anak sulung ini rajin, anak sulung ini berbakti, dan dia selalu menemani bapaknya. Dia selalu ada di rumah. Tetapi berbeda dengan anak bungsunya. Anak bungsunya itu selalu di luar rumah dan tidak pernah pulang, jarang pulang. Bahkan dia suka minta uang, kemudian dia berpoya-poya dengan teman-temannya. Dia benar-benar tidak menghormati ayahnya. Dia tidak pernah membantu bapaknya. Dia tahu hanya bermain dan hanya menikmati semua yang ada bapaknya punya. Sampai akhirnya anak bungsu ini tidak menghormati bapaknya. Dia kemudian minta bagian harta milik bapaknya untuk dia. Kemudian bapaknya memberikan bagiannya untuk si bungsu. Dia diberikan kepada anak bungsu, dan kemudian anak bungsu ini pulang dengan senang, dengan gembira. Dia keluar dari rumah itu dan dia berpoya-poya dengan teman-temannya. Dia berhura-hura, dia bermain dengan sepuasnya, dan sampai tiba akhirnya ada masa kelaparan. Dan bukan hanya itu, uang dan harta yang ada di dalam diri anak bungsu itu mulai menipis, mulai hilang, mulai habis. Sampai akhirnya teman-temannya meninggalkan. Dan kemudian semua orang sudah tidak menghargainya lagi. Dia menjadi anak yang kemudian jadi miskin. Dia kelaparan, dan untuk mencari makan, untuk memenuhi kelaparannya, dia kemudian kerja di kandang babi. Kotor, bau, hina, tapi dia bekerja, hanya itu yang dia bisa kerjakan. Dan bahkan dia kelaparan di sana. Tetapi ketika di dalam kandang babi, di dalam kekotorannya, di dalam baunya, di dalam kemiskinannya, dia ingat dia punya bapak yang kaya, dan dia tahu bapak ini sangat baik, bapak ini sangat hebat di dalam kekayaannya. Karena itu dia kemudian berkata kepada dirinya, dia ngomong, aku akan kembali kepada bapakku, dan aku akan datang kepadanya, dan aku akan ngomong kepada bapakku, aku siap jadi upahannya, orang pegawainya. Tetapi dengar, ketika dia pulang, dia belum sampai di pintu rumah, baru di pintu gerbang, bahkan belum masuk di pintu gerbang, bapaknya melihat anaknya. Dia langsung lari keluar dan dia memeluk anaknya yang sudah kembali ini, kotor, bau, jelek, tetapi dia terima dan dia peluk, dia cium, sampai dia memberikan jubahnya kepada anaknya, dan dia berkata, anakku yang hilang sudah kembali. Dengan hari ini, Tuhan Yesus Bapa kita, Dia yang mengampuni dosa kita, apapun kesalahan kita, apapun kenakalan kita, apapun yang membuat kita mungkin kita malas dengan hari ini, Tuhan Yesus siap mengampunimu dan Dia mau menerima kau apa adanya. Datanglah kepada Tuhan Yesus hari ini. Karena iman, ingat iman, percaya saja Tuhan akan membaharui hidupmu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik, dan kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Urapi sehingga firman ini menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan mereka. Kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Wah, firman Tuhan memang luar biasa ya. Adik-adik ketemu dengan Kak Noni di sini. Halo? Iya. Firman Tuhan tadi mengisahkan bagaimana anak bungsu pulang kembali kepada bapaknya. Nah, ketika si anak bungsu ini pulang kepada bapaknya, kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 15, ada 3 benda yang diberikan bapaknya kepada si anak bungsu. Ya, yang pertama, anak bungsu ini mendapatkan jubah yang terbaik. Kenapa? Jubah yang terbaik itu menggantikan jubah lamanya yang sudah kotor. Karena sekian lama si anak bungsu terpaksa harus bekerja untuk memelihara babi. Kemudian benda yang kedua yang diberikan oleh bapaknya kepada si anak bungsu adalah
cincin. Ya, cincin. Cincin itu adalah tanda kekuasaan. Berarti ketika si anak bungsu pulang kembali kepada bapaknya, dia ditempatkan lagi dalam posisinya yang semula sebagai anak orang kaya, sebagai anak seorang yang berkuasa pada masa itu. Benda ketiga yang diberikan oleh bapak kepada si anak bungsu adalah sepatu atau kasut, ya, adalah alas kaki. Pada masa itu, orang-orang yang pakai alas kaki itu hanyalah orang-orang yang kaya. Mereka yang budak atau golongan rendah itu tidak mengenakan alas kaki. Ketika si anak bungsu pulang kembali kepada bapaknya, dia ditempatkan dalam posisinya yang semula. Sama seperti kita. Kalau kita, walaupun memang kita sudah berdosa, kita melakukan hal-hal yang salah, kita melakukan hal-hal yang kurang baik, tetapi ketika kita minta ampun kepada Tuhan, kita kembali kepada Bapa kita di sorga, maka Dia akan menempatkan kita pada posisi kita yang semula. Wah, baik sekali ya Tuhan itu. Nah, adik-adik semua, saat ini kakak akan mengadakan lomba foto. Yeay! Iya, lomba foto. Tetapi ada syaratnya, ya. Nah, adik-adik nanti ketika akan berfoto, ya, semuanya tolong kenakan jubah yang terbaik, ya. Kenakan kain sebagai jubah. Kemudian kenakan juga cincin. Ya, dan jangan lupa pakai sepatu atau kasut yang terbaik, yang paling bagus. Nah, setelah mengenakan jubah, cincin, dan sepatu, kemudian adik-adik boleh bergaya yang cantik, bergaya yang ganteng, bergaya yang paling keren, dan ambil foto, ceklek gitu ya. Ambil fotonya, nah fotonya nanti di-upload di Facebook. Upload di Facebooknya mama boleh, Facebooknya papa, atau Facebooknya kakak, om, tante. Pokoknya di-upload di Facebook. Kemudian tandai akun Kak Noni. Nih, ada tertulis di sini ya. Nama akunnya. Ya, Kak Noni tunggu. Paling lambat hari Jumat tanggal 17 April 2020. Ya, 17 April 2020. Nah, nanti kakak akan pilih 5 orang pemenang yang fotonya paling keren, 5 orang pemenang yang fotonya paling bagus akan mendapatkan hadiah menarik dan juaranya akan diumumkan nanti di ibadah hari Minggu tanggal 19 April 2020. Oke? Ya, semangat semuanya. Walaupun memang kita harus tetap di rumah, stay at home, tetapi biarlah adik-adik semuanya tetap bersuka cita bersama dengan kakak-kakak yang ada di sini. Haleluya. Kita akan akhiri ya ibadah kita hari ini. Kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Semua kita memuji Tuhan ya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Buat anugerah yang kami selama ini Tuhan adakan syukur hatimu selama ini. Tuhan adakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati seluruh anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadikan mereka generasi perkasa dalam iman, jadi berkat buat semua orang, terutama buat orang tua.
Diberkati juga bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Memberkati Bapak Presiden kami, gubernur-gubernur, bahkan bupati-bupati, camat-camat, wali kota, semuanya sampai RT RW diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati dan memulihkan Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.